Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Uji Eksperimental Emisi Gas Buang Mesin Bensin 1160 cc berbahan bakar campuran petalet, butanol, dan DEE. Nah, kemudian selanjutnya pada latar belakang yaitu Indonesia merupakan salah satu peringkat kedua memiliki kualitas udara yang terburuk. Hal ini terjadi karena Indonesia masih banyak yang menggunakan mobil pribadi atau kendaraan pribadi untuk kegiatan sehari-hari, sehingga emisi gas buang terus meningkat. Emisi gas buang kendaraan bermotor yang terkandung pada emisi gas buang tidak dapat diserap oleh atmosfer, sehingga pantulkan kembali ke bumi yang mengakibatkan kerusakan kualitas udara, tanah, dan air. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, emisi gas buang kendaraan bermotor perlu dikendalikan dengan cara beralih pada bahan bakar alternatif yang lebih sehat untuk lingkungan. Selain itu, bahan bakar tersebut dapat diperoleh sehingga ini menjadi solusi krisis energi global. Nah, kemudian kita masuk ke slide yang kedua ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya metode studi pustaka adalah langkah pertama untuk mengawali penelitian ini. Alat dan bahan serta pengaturan mesin menjadi fokus kegiatan ini. Kegiatan selanjutnya, running test mesin dilakukan untuk mengetahui kelayakan mesin sebelum dilakukannya pengujian. Setelah persiapan sudah selesai, lanjut dengan pengujian mesin menggunakan variasi campuran bahan bakar. Hasil pengujian dianalisis dan dibahas sesuai dengan teori yang ada. Langkah terakhir adalah kesimpulan. Diagram alir penelitian dipaparkan pada gambar nomor 1 di slide kedua. Nah, di situ bisa dilihat ya teman-teman. Itu di gambar tersebut yaitu kita mulai itu studi pustaka, kemudian persiapan alat dan juga bahan ukur, kemudian set unit mesin dan peralatan ukur. Kemudian selanjutnya running test mesin. Terus kemudian kita cek kondisi mesin dan alat ukurnya sendiri. Kemudian pengujian mesin dan pengambilan data menggunakan sebagai variasi campuran bahan bakar, yaitu campuran petalet dan DEE. Petalet 5%, 10% dan 15%. Kemudian ada petalet murni 100%. Kemudian ada juga campuran petalet dan juga butanol dengan 5%, 10% dan juga 15%. Kemudian selanjutnya analisis data dan pembahasan. Lalu kemudian kesimpulan, lalu selesai. Nah, dan juga di metode ini bahan bakar yang digunakan adalah alkohol butanol dan DEE yang dicampur pada petalet. Proses campuran dan karakteristik bahan bakar dipaparkan pada tabel nomor 1 dan nomor 2. Pengujian menggunakan mesin karburator sebagai sistem bahan bakar. Ya teman-teman, di sini saya akan melanjutkan review jurnal yang tadi telah disampaikan oleh
teman kita Muhammad Gimnastiar. Di sini kita akan membahas tentang bahan yang digunakan untuk campuran bahan bakar adalah alkohol butanol dan diethyl ether DE yang dicampur pada pertalite. Dan yang ke slide selanjutnya yaitu kecepatan mesin 2000, 3000 dan 4000 rpm. Spesifikasi mesin bensin ditunjukkan pada tabel ketiga. Pengujian ini mengkompresikan campuran pertalite butanol dan pertalite DE terhadap emisi CO, HC, CO2 dan O2 mesin. Eksperimental setup penelitian ini digambarkan pada gambar 2. Di sini teman-teman bisa melihat tabel nomor 1, 2 dan 3 pada slide ke ini. Dan yang selanjutnya kita ganti slide. Di sini ada gambar eksperimental setup. Keterangan yang pertama mixer bahan bakar, yang kedua boret, yang ketiga selang bahan bakar, yang keempat intake manifold, yang kelima karburator, yang keenam mesin GL 160, yang ketujuh busi, yang ke-8 exhaust manifold, yang ke-9 stick gas annuler, yang ke-10 ke annuler, yang 11 tas motor. Pengujian ini menggunakan mesin bensin 160 cc, campuran bahan bakar dituang pada mixer sebelum masuk ke boret. Mixer berfungsi sebagai alat untuk pencampur dan pengaduk campuran bahan bakar sehingga senyawa di dalamnya tercampur dengan baik dan homogen. Selanjutnya dialirkan pada karburator dan dicampurkan dengan udara segar yang masuk. Kecepatan putar mesin dikontrol dan diukur menggunakan touchometer. Pada bahan bakar dan udara yang masuk ke dalam ruang bakar dikompresikan oleh piston dan terjadi proses pembakaran yang menghasilkan ledakan sehingga piston terdorong menjadi langkah usaha. Gas sisa hasil pembakaran dikeluarkan melalui exhaust manifold dan diukur menggunakan gas analyzer untuk mengetahui kandungan emisi CO, HC, CO2, O2. Hasil ukur emisi ditampilkan pada display gas analyzer. Di sini saya akan membacakan slide selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan emisi karbon monoksida atau CO. Penelitian ini untuk mengetahui emisi karbon dioksida mesin bensin dengan menggunakan pertalite butanol dan pertalite DEE. Pengujian ini menghasilkan penurunan tertinggi 72% emisi karbon dioksida pada putaran mesin 4000 rpm menggunakan campuran B15. Penggunaan adaptif DEE dapat memperbaiki emisi karbon dioksida lebih baik daripada penempatan butanol. Hal ini karena DE memiliki viskositas yang lebih rendah daripada butanol dan pertalite, sehingga proses pengkabutan campuran dan bahan bakar lebih baik. Bahan bakar dikabutkan bertujuan untuk meningkatkan perlambatan pembakaran dalam ruang bakar. Sebesar 87% karbon dioksida menurun dengan menggunakan campuran DE15 pada putaran 3000 rpm daripada pertalite murni. Penggunaan adaptif butanol dan DE memperkaya kandungan oksigen sehingga memperbaiki proses oksidasi dalam ruang bakar. Hal ini mengakibatkan pembakaran berlangsung secara lengkap dan memperbaiki emisi. Selanjutnya, emisi hidrokarbon atau HC, yaitu uji emisi hidrokarbon mesin bensin 160 cc untuk mengobservasi penambahan alkohol butanol dan DEE terhadap pembakaran dalam silinder. Hasil uji menunjukkan bahwa campuran B15 mereduksi emisi HC tertinggi sebesar 67% pada putaran 2000 rpm. Namun penggunaan adaptif DE terbukti lebih efektif menurunkan emisi HC pada mesin bensin dibandingkan penambahan butanol. Proses pengkabutan campuran DE dan pertalite pada silinder oleh injektor lebih baik sehingga cepat rambat nyala api meningkat.
Hal ini karena nilai viskositas DE lebih rendah daripada butanol sehingga memperbaiki proses pengkabutan dalam silinder. Campuran DE pada putaran 2000 memperbaiki emisi HC sebesar 73% rpm daripada pertalit. Campuran alkohol, butanol, dan DE meningkatkan proses peningkatan oksigen pada bahan bakar. Unsur karbon pada bahan bakar bereaksi pada oksigen dari alkohol sehingga pembakaran dalam silinder lebih lengkap dan menurunkan emisi HC. Kemudian saya akan lanjutkan review jurnal dari Mas Junda. Ya, bisa dilihat di slide ini emisi karbon dioksida CO2. Uji emisi karbon dioksida CO2 mesin bensin 160 cc menggunakan pertalit butanol dibandingkan dengan pertalit DE dipaparkan pada gambar 5. Penambahan butanol sebesar 15% meningkatkan emisi CO2 tertinggi sebesar 11% dibanding pertalit murni. Oksigen yang tinggi pada butanol bereaksi pada senyawa karbon pada bahan bakar. Hal ini meningkatkan proses penyebaran api pada silinder sehingga pembakaran meningkat dan emisi CO2 lebih banyak. Namun penambahan alkohol DE dapat meningkatkan emisi CO2 lebih baik daripada butanol. Terbukti bahwa penggunaan campuran bahan bakar DE 15 meningkat emisi CO2 tertinggi sebesar 17% dibandingkan pertalit murni. Hal ini terjadi karena kandungan oksigen DE lebih tinggi dibanding dengan butanol maupun pertalit sehingga pembakaran dalam silinder meningkat dan lebih baik. Peningkatan emisi CO2 ini membuktikan bahwa pembakaran dalam silinder lebih sempurna. Dan pada gambar bisa dilihat itu adalah gambar emisi CO2 mesin bensin dengan variasi campuran bahan bakar dan putaran mesin. Kemudian kita lanjut, slide selanjutnya ialah kandungan oksigen. Penelitian ini membuktikan bahwa senyawa oksigen juga terkandung dalam gas sisa hasil pembakaran yang keluar dari mesin bensin, dan hasil pengujian ditunjukkan pada gambar nomor 6. Kandungan oksigen meningkat seiring ditambahkannya alkohol, butanol, dan DE pada bahan bakar bensin. Campuran bahan bakar B15 meningkatkan kandungan oksigen dalam emisi gas buang sebesar 6% dan campuran bahan bakar DE15 sebesar 8% dibanding pertalit murni. Peningkatan kandungan oksigen pada emisi gas buang dikarenakan proses oksidasi yang berlebih campuran bahan bakar sehingga ada beberapa oksigen yang belum terbakar terbuang bersama emisi gas buang. Hal ini menyebabkan kandungan oksigen dalam emisi gas buang meningkat. Kemudian gambar pada kanan adalah kandungan O2 pada emisi gas buang mesin bensin dengan variasi campuran bahan bakar dan putaran mesin. Dan kita lanjut, slide selanjutnya adalah kesimpulan. Pada kesimpulan adalah penelitian ini menguji gas sisa hasil pembakaran mesin bensin 160 cc berbahan bakar pertalit butanol dan pertalit DE. Hasil pengujian memaparkan bahwa penambahan DE pada pertalit menghasilkan gas sisa hasil pembakaran mesin lebih baik dibandingkan penambahan butanol. Emisi CO mesin bensin menurun sebesar 87% menggunakan campuran bahan bakar DE15, sedangkan campuran B15 hanya menurunkan emisi CO sebesar 72%. Hal ini juga terjadi pada emisi HC. Penggunaan campuran DE10 memperbaiki emisi HC sebesar 73%, sedangkan campuran B15 hanya memperbaiki emisi HC sebesar 20% dibanding pertalit murni. Namun emisi CO2 dan kandungan oksigen meningkat saat penambahan DE dan butanol pada bahan bakar pertalit. Campuran DE15 meningkatkan emisi CO2 sebesar 17% dan campuran B15 sebesar 11%, sedangkan kandungan oksigen pada gas sisa pembakaran meningkat 8% pada campuran DE15 dan 6% pada campuran B15 daripada pertalit murni. Ya, segitu saja yang bisa kami jelaskan. Maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.